نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayolah ikhwah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan keterangan dari Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani hafizahullah ta'ala tentang anjuran untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka sebagai pelengkap di pagi hari ini akan kita bawakan asar-asar anjuran para ulama untuk berpegang teguh dengan sahabat dan pemahaman para sahabat, baik dari bab i'tiqad, keyakinan, atau pada bab ibadah. Di sini Anda nukilkan dari kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah sebagai pelengkap, ya ikhwan. Ini mungkin sebagian antum sudah ada yang punya, nanti dilihat saja di halaman 67, halaman 68, 69. Ana akan nukilkan beberapa saja. Di antaranya nukilan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innas salaf hum ahlul qurunil mufaddalah faman iqtafa atharahum wa sara ala manhajihim fahuwa salafi wa man khalafahum fi dhalika fahuwa al-khalaf atau fahuwa minal khalaf. Kata beliau, sesungguhnya salaf adalah generasi al-qurun al-mufaddalah. Barang siapa yang menempuh, mengikuti jejak mereka dan berjalan di atas manhaj mereka, maka dia adalah salafi. Barang siapa yang menyelisih mereka dalam hal tersebut, maka dia digolongkan termasuk khalaf. Ya, jadi salaf adalah ahlul qurun al-mufaddalah. Siapa ahlul qurun al-mufaddalah? Yaitu sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Sehingga bisa diambil kesimpulan keterangan dari Syekh bin Baz, yang namanya salafi adalah orang yang berjalan di atas manhaj mereka, orang yang mengikuti jejak mereka. Sehingga patokannya ikhwan dikatakan salafi bukan berdasarkan ustadz siapa, bukan berdasarkan yayasan siapa, bukan juga berdasarkan pesantren siapa. Ya, jadi bukan berdasarkan pesantren, bukan berdasarkan pengajian, bukan berdasarkan ustadz fulan wa'allan. Akan tetapi salafi adalah man sara ala nahjis sahabah, orang yang berjalan di atas jalannya para sahabat. Dan juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqidan hatta al mutaakhir ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf. Ahlus sunnati wal jamaah mereka adalah salaf. Mu'taqidan hatta al mutaakhir, secara keyakinan sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Apabila ada seseorang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fa huwa salafi. Sehingga patokan salafi
adalah orang yang berjalan ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan berjalan di atas tariqahnya para sahabat. Jadi bukan patokan salafi berkaitan dengan di mana dia ngajinya, bukan berkaitan dengan siapa ustadznya, bukan berkaitan dengan yayasan yang dia kelola, bukan juga berkaitan dengan sekolah yang dia belajar. Akan tetapi salafi patokannya adalah ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Apakah dia berjalan di atas tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat? Kalau dia berjalan di atas tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, fahuwa salafi, maka digolongkan salafi. Nah, yang namanya ahlus sunnati wal jamaah, manhajus salaf, dia punya asas ya ikhwan, punya prinsip. Di antaranya apa? Al-inayah bit tauhid wal aqidah, punya perhatian terhadap tauhid dan aqidah. Kemudian apa? Al-hirsu 'ala ittiba' as-sunnah amalan qaulan, semangat untuk mengikuti sunnah baik secara amal dan perbuatan, dan juga ucapan, dan juga ilman secara ilmu. Dan juga di antara asas fondasi yang dipegangi dasar utama ahlus sunnati wal jamaah at-tamassuk bima kana alaihi sahaba fi jami'i abwabid din, berpegang teguh dengan keyakinan para sahabat, dengan amalus sahabat fi jami'i abwabid din, pada seluruh pintu-pintu agama, bab-bab agama ini tadi. Mau bab akidah, bab muamalah, bab ibadah, semuanya dia berpegang dengan apa yang dibawa oleh para sahabat. Lihat di sini ikhwan, ana nukilkan keterangan ya dari penulis buku ini tadi. Asar-asar salaf terkait dengan untuk mengikuti para salaf. Di antaranya asar dari al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah wa kif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, Abu Amr Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarlah dirimu di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, engkau berdiri, engkau berhenti, waqafa berhenti di mana kaum itu berhenti. Salaf berhenti di mana, kita berhenti di situ. Wa qul bima qalu, dan berucaplah engkau dengan apa yang diucapkan oleh salaf. Apa yang diamalkan oleh salaf, engkau amalkan. Apa yang tidak dikerjakan oleh salaf, jangan engkau kerjakan. Apa yang diucapkan oleh salaf, itu juga yang engkau ucapkan. Apa yang diyakini oleh salaf, itu juga yang engkau yakini. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan tahan dirimu dari apa yang mereka menahan badannya. Kalau mereka tidak melakukannya, mereka tidak mengerjakannya, mereka tidak meyakininya, antum tahan diri antum dari mengerjakan amalan tersebut. Wasluk sabila salafika salih, tempuhlah jalan salafmu yang saleh tersebut. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahu, maka sesungguhnya membuat engkau lega, lapang, sesuatu yang membuat mereka lapang. Apa yang membuat mereka nyaman, harus nyaman juga pada dirimu. Itu prinsipnya. Dan juga al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, alaika bi athari man salaf wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Kata beliau, alaika bi athari man salaf, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan asarnya para salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan waspadalah dirimu, waspadalah engkau
dari ara'ar rijal, dari pendapat-pendapat manusia semata. Wa in zakhrafuha bil qaul, meskipun mereka menghiasi pendapat-pendapat tersebut dengan ucapan-ucapan yang indah, dihiasi dengan perkataan-perkataan yang indah. Karena kalau semata-mata pendapat, ya, mau setinggi apapun ilmunya seseorang, mau setenar apapun kemasyhuran dia, kalau yang namanya pendapat manusia selain pendapatnya Nabi SAW, bisa diterima, bisa ditolak. Nah, terkadang suatu pendapat itu tadi sengaja dihiasi dengan ungkapan-ungkapan yang indah supaya diikuti oleh umat manusia. Kata beliau, fa innal amra yanjali hina yanjali. Urusan agama ini sudah nampak jelas pada saat itu, ya, ketika dia nampak, sudah nampak jelas. Wa anta minhu ala tariqim mustaqim, dan engkau akan berada dari perkara tersebut yang jelas tadi di atas jalan yang lurus. Kemudian juga dinukilkan dari Abdullah ibnu Dawud al-Khuraibi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, wallahi law balagana annal qaum lam yazidu fil wudu ala ghasli azfarihim lama zidna alaihi. Sungguh demi Allah, kalau seandainya sampai berita kepada kami bahwasan kaum, yaitu para sahabat, mereka tidak melebihi tatkala berwudu dari membasuh ujung-ujung kuku saja, niscaya kami tidak akan melebihinya juga. Kata Abdullah ibnu Dawud al-Khuraibi, beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya sampai berita kepada kami bahwasanya kaum, yaitu mereka para sahabat, tidak melebihi wuduknya tadi dari membasuh kuku saja, niscaya kami pun akan melakukannya seperti itu. Kata Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, yurid anna ad-din al-ittiba'. Al-Imam Abdullah Ibnu Daud menginginkan bahwasannya agama ini adalah al-ittiba', adalah mengikuti, bukan al-ibtida'. Cukup bagi antum ittiba, ikuti saja metode-metode para ulama, para salaf, para sahabat. Bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana amal mereka, bagaimana ilmu mereka. Kalau antum ingin najah, antum menginginkan kesuksesan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lihat, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-ittiba' ayyattabi'ar rajul ma ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa ba'du fit tabi'in mukhayyarun. Lihat, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ittiba', yang namanya ittiba' adalah tatkala seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, mengikuti apa yang datang dari para sahabat Nabi SAW. Thumma huwa ba'du fit tabi'in mukhayyar. Lihat kata Imam Muhammad, thumma huwa ba'du fit tabi'in mukhayyar. Kemudian apa yang datang setelahnya, yaitu yang ada di kalangan tabi'in, mukhayyar, boleh diikuti, boleh tidak. Dari sini juga dari keterangan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala diambil faedah bahwasannya prinsip salaf, prinsip ahlus sunnati wal jamaah, dan prinsip para ulama, Al-Quran wajib diambil, hadis Nabi SAW wajib diambil, maka ahli sahabah juga wajib diambil. Oleh karenanya banyak dari kalangan para ulama mereka mengatakan qaulus sahabi hujjah idza lam yukhalif ad-dalil. Ucapan sahabat wa fi'lus sahabi adalah hujjah apabila tidak menyelisih dalil. Satu seorang sahabat melakukannya atau satu seorang sahabat mengucapkannya dan tidak ada dalil yang menentangnya, tidak ada dalil yang membantahnya, maka menurut para ulama bahwasannya ini ucapan sahabat adalah hujjah dan dalil. Juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab yang masyhur yang beliau tulis, yaitu Ushulus Sunnah Imam Ahmad, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah.
beliau mengatakan prinsip sunnah di sisi kami adalah tamassuk bima kana ali ashabu Rasulillah SAW, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, juga prinsip ahlus sunnah meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Jelas ya ikhwan? Jelas sekali. Al-Imam Muhammad menganjurkan apa? Prinsip ahlus sunnati wal jamaah at-tamassuk bima kana alaiha ashabu Rasulillah SAW. Faham antum? Wadih. Sehingga antum lihat sendiri. Antum lihat thariqahnya antum, metode dakwanya antum, metode dakwanya kita ini apakah berjalan di atas thariqahnya para salaf? Berjalan di atas thariqahnya para sahabat? Metode-metode syiar-syiar dakwah yang kita berada padanya, kita cek apakah ini dilakukan oleh para salaf, para sahabat. Kalau tidak, subhanallah, maka thariqah tersebut bukan thariqah salafun as-salih. Wadah? Tapi kan banyak yang melakukannya. Tapi kan ya akhi, as-sawabit la tataghayyar bi taghayyuriz zaman. Perkara yang sawabit, perkara yang sudah baku, perkara yang sudah paten tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan waktu. Sampai hari kiamat tidak akan berubah. Sesuatu yang sudah ada di kalangan para salaf itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Adapun komunitas kita, mayoritas oknum-oknum kita, pribadi-pribadi kita dari kalangan asatidzah memungkinkan hari ini berpendapat seperti ini, hari esok beda lagi. Memungkinkan hari ini di atas istiqomah, hari esok di atas inhiraf. Sangat memungkinkan. Demikianlah manusia itu tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dia selamat istiqomah sampai akhir hayat. Adapun as-sawabit, perkara-perkara yang sudah baku, perkara-perkara yang sudah paten, itu semua pasti tetap ada sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Lihat juga keterangan dari Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Beliau, lihat Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan apa? Yajib ala kulli nadhirin fid dalil syar'i mura'atu ma fahimahul awwalun wa ma kana alaihi fil amali bihi fahuwa ahra bis shawab wa aqwam fil ilmi wal amal. Subhanallah. Kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, yajib, wajib, ala kulli nadhirin fid dalil syar'i, wajib bagi setiap orang yang mencermati, mengamati dalil syar'i untuk memperhatikan, mencocokkan dengan pemahaman orang-orang pertama kali. Siapa orang-orang pertama kali yang ngerti dalil, yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sunnah Nabi SAW? Adalah para sahabat. Dan wajib juga melihat bagaimana kondisi mereka berada di atasnya ketika beramal. Bagaimana mengamalkan dalil ini tadi? Fahuwa ahra bis-shawab. Karena prinsip seperti ini sangat-sangat pantas, sangat layak berada pada kebenaran. Wa aqwam fil ilmi wal amal, dan sangat lurus, ya, lebih tegak, lebih adil dalam bab ilmu dan beramal. Contoh ya ikhwan, ayat yang menjelaskan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat ini bagaimana? Apakah maksudnya keluar dari agama Islam secara mutlak? Nah, seperti itu pemahamannya. Lihat pemahaman para sahabat, bagaimana mereka menafsirkannya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Juga lihat keterangan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, fi hadhil azman, di masa ini. Masa siapa ini? Ibnu Rajab. Allati ba'udal ahdu fiha bi'ulumis salaf. Di masa sekarang ini, itu zaman yang jauh dari generasi salaf. Yata'ayyanu adhabtu ma nuqila anhu min dzalika kulli. Maka wajib untuk mendhabat, ya,
menentukan, ya, memastikan apa yang dinukilkan dari mereka semua. Ini di zaman sekarang ini, kata Al-Imam Ibnu Rajab, wajib kita mendhabt, ya. Liyatamayyaz bihi ma kana minal ilmi mawjudan fi zamanihim wa ma hadatsa min dzalika ba'dahum fayu'lam bidzalika as-sunnah minal bid'ah. Supaya apa? Supaya bisa diketahui, bisa terbedakan dengan mendhabt tadi, ya. Mendhabt itu maksudnya menentukan perkara yang baku, mana yang ada di kalangan salaf, mana yang bukan. Itu wajib. Supaya apa? Bisa terbedakan ilmu yang ada di zaman salaf, zaman sahabat, dan yang ada di generasi setelahnya. Supaya diketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Wadih, jelas ya ikhwan? Jelas sekali. Jadi bukan sekedar slogan ya ikhwan, sekali lagi bukan slogan. Kalau semua orang mengatakan kami berada di atas salaf, apalagi kalau kita patokannya antum ngaji sunnah, kami salafi, halus sunnah, enggak, berat sekali ya ikhwan. Wallahi anak katakan, kalau kita mau mengklaim diri kita ini salafi, kita yang di Darul Hadis ini, kita salafi, halus sunnah 100%, itu sangat berat sekali. Jujuran ana masih malu. Antum pernah enggak lihat iklan Darul Hadis itu? Brosur, player Darul Hadis. Prinsip dakwah kita di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Ada enggak Reza? Tak pernah Reza, ya. Sedangkan sekolah-sekolah lain, ya, ada tuh spanduk-spanduk di pagar-pagar, ya, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya benar? Itu Darul Hadis nggak ada, karena anak merasa berat, ya kan, malu gitu loh, ya. Kalau santri lagi makan duku masih di video kan, ya enggak? Malu kalau ketemu salaf. Jujuran, kalau ketemu ulama, jangan kan salaf ya. Ketemu ulama, anak masih malu, ya. Nah itu ketemu ulama lagi masih malu. Kita ini kalau mau digolongkan tuh muka dua. Apa muka dua? Di belakang ulama sama depan ulama beda. Depan ulama HP simpani, ya lah, duduk di majelis ulama, masya Allah, kayak orang yang betul-betul dai, kayak sosok seorang ustadz yang subhanallah zuhud dengan dunia. Pan di belakang cepret-cepret. Makanya Anda bilang, antum jangan ikuti jejak anak, ikuti dalil. Kalau salah, biar anak tanggung dosa. Difahami? Seperti itu. Nah sampaikan sama kawan-kawan yang belajar diamannya segala macam. Jangan ikuti perbuatan anak, ya. Antum tahu ilmu, sesuatu yang menyelisih ilmu, dah, antum diamkan, kasih udzur. Berarti antum belum istiqomah. Ya. Ini kadang enggak kita dengan bangga memberikan pengklaiman. Makanya kalau mau hijrah itu jangan setengah-setengah. Ya. Jadi Abu Zin. Memang sekarang banyak orang hijrah setengah-setengah. Contoh, berpakaian. Misal pakaian, hijrah setengah-setengah, ya toh? Nah, masalah pakaian. Sebenarnya nggak haram sih, baju celana biasa itu ya, nggak haram. Sekarang antum mau hijrah, mana baju yang pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat? Pakai gamis, pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, atau kok pakai celana biasa? Jawab Abu Zain. Pakai gamis. Kalau mau sholat, ya tidak. Tapi ini baju keren loh, kurtanya ini tadi, pakai celana ini keren. Ya enggak? Pakai gamis ya? Banyak apa enggak ikhwan yang seperti itu? Banyak kan? Banyak. Berarti masih setengah-setengah. Ini takmilah, lengkap dari takbir akbar Ustadz Mufli. Masih banyak yang setengah-setengah.
Enggak haram, boleh antum sehari-hari pakai kayak gitu, boleh. Enggak mesti antum begamis, antum juga bukan ustad. Nanti ditanya uang. Ya, ustad, bingung pula mau jawab karena kemana-mana begamis. Ya enggak? Tapi minimal ente ketika sholat tanpa akhlak. Masa ente kalah sama Pak Yai? Ya toh? Orang awam umum mau ke masjid. Ya enggak, Zak? Coba antum jengok pengajian orang awam. Acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, daerah Makasih itu. Ya toh? Cak mana mereka hadir di pengajian? Ya? Baju putih, pakai sarung yang paling bagus. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Mereka tahu di masjid itu pakaiannya kayak apa? Ustadz keras sekali pemahamannya. Mengharamkan. Siapa yang bilang mengharamkan? Kan hijrah jangan setengah-setengah. Itu bagus. Supaya apa? Supaya kita terkesan itu bagus gitu loh. Di hadapan Allah SWT menggunakan pakaian yang layaknya di masjid. Sekarang gini, kira-kira kalau antum kondangan itu, ana mau tanya dulu sekarang antum. Lumrahnya di Indonesia, kondangan itu pakai apa? Reza? Ya? Pakai batik. Ya enggak? Jarang begamis kecuali para ustadz, baik kan? Ya enggak? Ya enggak? Lumrahnya di Indonesia kalau sholat jamaah pakai apa, Zak? Baju koko sama sarung. Itu lumrahnya masyarakat. Ya toh? Kalau lumrahnya salafi pakai kurta atau baju pendek, pakai apa? Celana cingkrang. Hijrah setengah-setengah bukan? Setengah-setengah. Itu seperempat, bukan lagi setengah. Ziarah akbar sekarang di Kuto ini berbondong-bondong mereka itu. Subhanallah ya ikhwan, baju putih sarungan. Indah sekali lihatnya. Ya. Pakaiannya, ya. Perbuatannya enggak. Pas gitu, nyingoi ikhwan-ikhwan kalau sholat itu tadi rasanya tuh cak mano gitu. Ya enggak? Ya enggak, Bu Zainul? Darul Hadis Ustaz Abdul Hajjat Abdurrahman, keras pemahaman. Bukan keras, inti itu baru setengah-setengah hijrahnya. Ya benar? Ya enggak? Sepakat? Sepakat? Nah, tambah ke satu B dalam masalah berpakaian. Ya toh? Nah, seperti itu. Itu contoh ya, ikhwan. Contoh. Jadi gini, min bab dalam berpakaian ya, ikhwan. Pakaian ini min bab al-adat. Bab adat. Anak punya batik. Sampai anak sekarang mengkaji. Punya batik. Anak punya baju kuku. Punya sarung bagus itu ada. Pakai pada momen-momen tertentu. Di hadapan antum baik, anak kemana bawa baju itu? Ya enggak? Sampai anak lumayan anak beli baju koko merek Aros itu sampai satu tuh hampir 200.000. Beli sarung anak. Untuk dipakai kapan? Menyiapkan momen-momen yang memang harus kita pakai. Ya, evaluasi. Nah, anak mengamati gini ya, pengamatan anak. Para ulama menyebutkan al-libas, pakaian ini mimbabil adat. Adat. Jadi adat itu yang namanya adat hukum asalnya mubah. Nah, jadi dalam berpakaian ini sesuaikan dengan lingkungan. Ya, sesuaikan dengan lingkungan. Nah, suatu lingkungan yang ada yang ma'ruf di Indonesia ya, adalah antum perhatikan masyarakat tersebut. Kalau di suatu masyarakat tersebut mereka sholatnya menggunakan gamis, sarungan, atau baju koko sarungan, antum berpakaian seperti itu. Jangan masyarakat yang di masjid tadi dia sarungan semuanya, antum bergamis sendirian, tidak ada orang bergamis kecuali antum saja. Lebih baik antum tidak usah bergamis.
Gamis kayak ini, nggak usah, belum sarungan. Kalau seandainya di masyarakat tadi begamis, antum ikut begamis. Nah, yang lumrah di masyarakat kita, orang-orang awam, kita ini keumum masyarakat Indonesia ya. Mereka kalau sholat di masjid umum, sholat di masjid berjamaah, apa yang mereka pakai? Kadang baju koko sama sarung, toh. Antum sesuaikanlah. Ini nasihat untuk para santri. Antum sesuaikan. Pakaian seperti itu. Jadi supaya terkesan antum membaur dengan masyarakat cara berpakaian. Tapi kalau antum sholat, model gayanya antum seperti itu tadi. Pakai celana itu tadi. Tiap sholat seperti itu tadi. Tiap sholat dengan gayanya antum bilang sunnah. Celana cingkrang ini tadi. Ya enggak? Kenapa antum tidak contohkan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat? Ini fenomena-fenomena yang kadang kita anggap hijrah juga setengah-setengah dalam bab ini tadi ya ikhwan. Ya. Kalau di Yaman aib. Para thalabul ilm semuanya para sarungan. Lihat. Dinukilkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi rahimahullah ta'ala. Ibnu Abdul Hadi ini murid dari Ibnu Taimiyah ya. Beliau mengatakan, "Wala yajuzu ihdatsu ta'wilin ay tafsirin fi ayatin aw sunnatin lam yakun ala ahdi salaf wala arafuhu wala bayyanuhu lil ummah." Tidak diperbolehkan memunculkan suatu tafsir ayat atau tafsir hadis yang tidak ada di zaman salaf, yang tidak dikenali oleh salaf dan juga tidak dijelaskan oleh salaf kepada umat ini tadi. Tidak boleh. Antum tidak boleh menafsirkan suatu ayat, suatu hadis yang tidak dijelaskan oleh para salaf. Juga dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Lihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Falam yabqa mas'alatun fid din illa waqad takallama fiha as-salaf." Tidak tersisa satu masalah pun dalam agama ini melainkan sungguh telah berbicara padanya salaf ummah ini tadi. Tidak tersisa satu permasalahan pun di kalangan umat ini tadi dalam urusan agama melainkan salaf sudah menjelaskannya. Tinggal kitanya saja ya ikhwan. Jadi antum mau bicara masalah apa? Masalah tarbiyah, pendidikan sudah ada di kalangan para salaf. Masalah akidah sudah ada, masalah dakwah sudah ada, masalah muamalah sudah ada, masalah pakaian, muamalah semuanya sudah ada semua. Sudah ditempuh. Mereka sudah hidup juga di dunia ini tadi. Mereka juga ada di kehidupan dunia ini tadi. Semuanya sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sudah dipraktikkan oleh kalangan salaful ummah. Cukup lana al-ittiba' wala al-ibtida'. Kewajiban kita adalah ittiba' bukan ibtida'. Wadih, jelas. Jadi antum simple. Antum mau ikuti thariqahnya mana? Kalau mau thariqatus salaf, antum lihat thariqatus salaf. Bagaimana tarbiyah mereka, bagaimana pendidikan mereka. Lihat juga keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi." Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Kata orang-orang kafir, "Law kana khairan ma sabaquna ilaihi." Kalau seandainya ini adalah perkara yang baik, ma sabaquna ilaihi. Ya. Mereka tentu akan mendahului kita. Ya. Atau ma sabaquna ilaihi, mereka tidak akan atau mendahului kita ya. Ya, ma di situ manafiyah bukan? Ya. Coba lihat. Ada Al-Ahqaf ayat 11. Tafsirnya itu manafiyah.
Kita jangan ngarang-ngarang dalam bab tafsir itu. Salah fatal. Kita ini orangnya mau istifadah, bukan cek al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Halaman berapa ini? Ahqaf. Ahqaf itu ada Universitas Ahqaf di Yaman, Hadramaut, di Mukallah. Punya Sufiyah. Al-Ahqaf ayat 11. Ya, di situ Manafiyah ya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Kata orang-orang kafir, mereka berkata kepada kaum mukminin, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Kalau seandainya perkara tersebut baik, tentu ya, mereka kaum mukminin tidak akan mendahului kami untuk menuju kebaikan tersebut. Ya. Maksudnya apa? Tentu kami yang duluan. Difahami? Maksudnya gini loh, keimanan, beriman, membenarkan para nabi, beragama Islam, kalau itu baik, ya, mereka tidak akan mendahului kami. Faham? Kaum mukminin tidak akan mendahului kami menuju perkara tadi. Kenapa? Pasti kami yang duluan. Difahami? Kata Imam Ibnu Katsir, wa amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun fi kulli fi'lin wa qaulin lam yathbut anis sahabah huwa bid'atun li'annahu law kana khairan la sabaquna ilaihi li'annahum lam yatruku khoslatan min khisalil khair illa wa qad badaru ilaiha. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka pasti akan mengatakan pada setiap perbuatan, setiap ucapan yang tidak datang dari Nabi SAW adalah perkara bid'ah. Kenapa? Karena kalau perkara tersebut adalah baik, la sabaquna ilaihi, tentu mereka akan mendahului kita mengerjakannya. Kenapa? Li'annahum lam yatruku khoslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Dikarenakan mereka para sahabat tidak meninggalkan satu sifat dari sifat-sifat kebaikan, melainkan pasti mereka bersegegas atau bersegera mengerjakannya. Jelas ya ikhwan? Ini keterangan dari contoh ya yang disebutkan oleh penulis buku ini untuk mengikuti para salafun saleh ya. Selebihnya untuk bisa lihat keterangan yang disebutkan oleh beliau ya. Kita lanjutkan yang di buku Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani ini tadi. Kata beliau menyebutkan di buku ini, di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah, wa yu'minuna bil arsy wal kursi wal lauhi wal qalami, beriman dengan arash, dengan kursi, dengan lauhul mahfuz, dan dengan kolam, pena takdir. Kita baca keterangan satu persatu. Jadi ahlus sunnah beriman dengan arash. Al-imanu bil arsy, beriman dengan arash.
Al-arsyu akbarul makhluqat wa a'zamuha wa a'laha. Arsy adalah makhluk yang paling besar, yang paling agung dan paling tinggi. Jelas? Arsy adalah a'zam akbar al-makhluqat. Berarti arsy ini apa? Makhluknya, ikhwan. Dulu Ustadz Khalid Basalama pernah salah, tapi beliau tarojuk. Beliau pernah ditanya di suatu kajian, ada videonya, anak pernah lihat videonya, tapi beliau rujuk. Beliau ditanya tentang arsy. Kata beliau, saya tidak tahu arsy ini makhluk atau bukan makhluk. Saya tidak tahu. Intinya beliau tidak tahu, ya, makhluk atau bukan makhluk. Arsy ini tadi, beliau tidak tahu. Ya. Kemudian di beberapa ada kajian berikutnya mungkin ya, beliau menjawab arsy itu makhluk. Ya, ralat dari jawaban sebelumnya. Karena tidak tahu ilmunya. Difahami? Nah, itu bukan aib ya, namanya tidak tahu ya, ikhwan. Keterbatasan, walaupun mungkin beliau belajar di Saudi Arabia, beliau kelas doktor, beliau ya namanya manusia. Sepinter-pinter orang, sehebat-hebat orang, ada saja ilmu yang terluputkan. Makanya kadang ada orang itu yang tidak masyhur, ya, muridnya sedikit, tapi dia berilmu. Contohnya atas siapa? Al-Imam Laits ibnu Sa'ad. Antum kalau tanya keliling ikhwan sepalembang anget ini selawung tuh, kenal akhi antum Laits ibnu Sa'ad, harus buka Google baru bisa jawab. Abul Harith Al-Fahmi. Antum keliling tanya, mungkin antum tanya sama santri-santri, kenal Laits ibnu Sa'ad? Abul Harith Al-Fahmi, imamu ahli Mesir. Mungkin mereka mengatakan wallahu a'lam. Ketika antum tanya, kenal Imam Malik? Kenal Imam Malik, ma'ruf, Imam Malik ma'ruf. Contoh Mbak ini kenal Abul Harith Laits ibnu Sa'ad. Pernah dengar nama ini? Imam Malik. Kata Abdullah ibnu Wahab, murid dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, murid Imam Malik, Abdullah bin Wahab. Katanya beliau, Laits afqah min Malik. Laits itu lebih fakih dibandingkan Imam Malik. Dan memang lebih fakih, jauh lebih berilmu dibandingkan Imam Malik sezaman dia. Namun kata para ulama, Laits tidak tersebar mazhabnya karena muridnya yang sedikit, yang tidak menyebarkan ilmunya. Laits ibnu Sa'ad, guru Syekhul Rijalul Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu haddatsana Laits. Itu Laits ibnu Sa'ad. Orang berilmu ya, tapi tidak tersebar, tidak termasyhur. Kadang yang membuat orang masyhur itu adalah murid, seperti itu tadi, ya. Makanya min adab talib, di antara adab talib adalah menyebarkan ilmu gurunya tadi. Dan itu adab talib, ya. Jangan sungkan-sungkan antum untuk menyebut nama gurunya antum. Kalau anda enggak minder ya ikhwan, ngapain? Karena sebagian orang nih takut kali nyebut nama guru. Nah ikhwan, anda belak-belakan sama antum. Di mana anda belajar? Antum kalau tanya anda di mana anda belajar? Di mana anda kenal dakwah salafiyah? Sering anda sampaikan pada antum-antum. Kalau dari awal ikut pengajian, ya, ikut pengajian di Kayu Agung itu dulu, pertama kali kenal kajian ini sama Ustadz Firdaus S.A.G. Nah. Beliau masih muda, umur 40 tahun sekian, anak masih anak SMA. Beliau ngisi kajian dekat sekolah kami. Ada beberapa ikhwan yang ngundang beliau ikut kajian. Lumayan anak ikut kajian. Kemudian selesai ikut kajian sama beliau tuh, anak kajian juga dengan bapaknya Muhammad, Ustadz Tirmidzi. Kemudian tahun 2006 lulus SMA, anak mondok ke Solo, pondok dia Darus Salaf nama pondoknya. Waktu itu dikelola sama siapa? Ustadz Fauzan bin Abdul Karim sama Ustadz Idrul Harith, ya, dari Damaj. Dapat beberapa bulan, ya, biasa kayak antum mondok awal-awal nggak betah, ya enggak.
Bukan nggak betah anunya, apa nggak betah masalah belajarnya. Dulu anak tamat SMA gabungnya anak-anak tahfidz. Mereka mewajibkan, nggak boleh ikut program kayak gini, tapi harus ikut tahfidz. Sedangkan umur anak sudah 18 tahun, itu nggak betah. Pindah pondok 2,5 bulan tadi, pindah pondok ke Diyaus Salaf di dusun Karangagung, kampung Karangmakmur. Lebih kurang ya 9 bulan sampai 10 bulan diasuh oleh pondok Ustadz Abu Usama Bukhari, ya, juga dari tulabnya Syekh Mukbil. Pondok di sana, enggak minder. Ngapain minder? Apa yang anak pelajari di sana banyak. Durus Lugo, Muyasar, Mukhtarotnya Ustadz Anur Rafiq itu ada Mukhtarot, pernah anak belajar. Muyasar, Nahwadi, Durus Lugo, semuanya nggak ada yang beres, nggak ada yang khatam, ya. Apalagi kitab yang belajar Fathul Majid, Lumatul Itiqad, belajar sini lebih kurang beberapa, enggak sampai setahun, ya. Gimana suasana di pondok itu tadi? Tak ada listrik, ya, nggak ada listrik. Pakai apa? Diesel. Nyalanya jam 6 sore, matinya jam berapa? 6 pagi. 6 sore sampai 10 malam. Hidup lagi 4 subuh sampai jam 6 pagi. Itulah hidupnya. Jelas? Bagaimana masaknya? Masak sendiri. Terus apa? Kayu bakar. Siapa temennya antum? Misalkan tanya, siapa temen antum Ustaz? Ustaz Mugiro itu. Kalau mau tanya Ustaz Mugiro, makanya anak kenal sama dia. Bagaimana tidurnya? Ustaz Mugiro pakai kelambu, anak nggak pakai kelambu, banyak nyamuk. Nyamuknya bagaimana? Bawa pisau. Kebun karet, nyamuknya kan yang antum tanya. Ahmad pernah di pondok. Ahmad, tapi Ahmad ke pondok itu udah mending. Ya. Banyak orang Palembang pondok sini. Herman, udah pindah situ dia. Makanya Herman tidak muncul lagi di pengajian. Pindah di bawah keluarganya. Herman jual-jual ikan tuh. Pindah dia, keluarga loh dia grup WA. Pindah situ. Nah. Tapi antum kalau ngaji di pondok sana nanti siap-siap meninggalkan dunia. Nah, antum kalau udah cinta dunia lagi situ. Pondok situ. Tidak ada minder. Guru anak. Terus kemana lagi anak pondok? Belajar. Jawa Timur. Ustaz Afifuddin. Nah, anak banyak dapat ilmu dari beliau. Dari pondok itu banyak. Karena apa? Karena pondok itu memberikan taksil dengan ditata. Luar biasa, 4 tahun. Terus setahun. Apa saja yang dipelajarin? Banyak. Setahun itu anak belajar Durus Lugo hatam. Ajrumiyah, Tufawusobiyah hatam. Mutamimah hatam. Syarah Katronada hatam. Jadi setahun itu anak sudah hatam Nahu itu. Syarah Ajrumiyah, Tufawusobiyah. Kemudian Mutamimah Ajrumiyah. Kemudian Ta'jilun Nada, Syarah Katronada. Durus Lugo 3 jilid itu hatam sama kitab sorab. Selesai setahun anak udah bisa baca kitab. Cuma setahun, sebenarnya setahun aja. Asal digas. Ya. Kuncinya apa? Gurunya ngegas, murid ngegas, metode mengajarnya bagus. Itu cepat bisa. Gurunya lambat, muridnya lambat, sudah sama saja. Gurunya lambat, muridnya ngegas juga nggak akan bisa. Harus ada yang bonceng motor bisa ngegas, yang di belakang berani digas. Itu saja kunci belajar itu tadi. Berapa jumlah santri yang awal pertama kali ikut? Anak angkatan kedua program setahun. Angkatan pertama di atas anak, angkatan kedua anak. Nah, angkatan kedua totalnya yang daftar 50. Total yang daftar 50. Yang sisa terakhir berapa? 5 orang. Yang lain apa? Kabur, pening kepalanya. Ada yang kabur subuh-subuh. Nah, bayangkan tuh, nggak kuat. Mas bangun-bangun, mana kasurnya? Tasnya, kabur. Ketemu di Magetan. Pas daurah di Jogja, ada syekh. Kenapa akhirnya tuh kabur nggak kuat anak Abdurrahman? Nah, ada. Itu pengalaman anak mondok. Ya. Berapa lama? 4 tahun. Tapi memang taksil. Sekarang anak lihat yang bagus bahasa Arab di Sulawesi sama Ustadz Abu Ubaid. Nah, itu bagus. Metode beliau itu. Anak akuin bagus. Kalau mau belajar sana bahasa Arabnya. Ya, tapi jauh kan? Karena perlu ikut program. Ya, kalau jauh Ustadz di sini saja. Ya, ikuti saja, salah rajin. Nah, 4 tahun anak belajar di sana.
Belajar nahunya sampai apa? Anak tinggalkan itu pondok, anak sudah belajar khatam Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Makanya bait-bait awal itu anak hafal. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbi khairu Maliki. Itu memang dulu sudah ngafal, cuman enggak anak hafalkan semuanya. Udah lupa pula. Ya. Memang pernah belajar Alfiyah Ibnu Malik. Belajar apa lagi? Syarah Syudurul Zahab Ibnu Hisham. Tebal ya, tebal segini. Ya, 4 bulan. Anak ingat anak 4 bulan khatamnya. Isinya syair. Ada sadda masadal khobar, ada isnad ilahi, itu ada di situ semua. Luar biasa, kitab itu bagus. Tajilun Nada juga bagus itu. Apa belajar lagi apa lagi? Belajar Al-Qaid Al-Asasiyah. Ya, sehingga anak faedah dari kitab itu, anak hafal beberapa syair. Kalau Syudurul Zahab, anak ingat hafal syairnya itu apa? Syair jahiliyah, ungkapan seorang laki-laki yang rindu terhadap seorang istrinya, seorang ceweknya dia, entah istrinya entah bukan, jelasnya dia bilang gini, alammat fahayyat thumma qamat fawadda'at falamma tawallat kadatin nafsu tazhab. Contoh tak ta'nif, dihafal kan? Dia mengatakan alammat fahayyat thumma qamat fawadda'at. Dia datang, ya, lalu memberikan sambutan, kemudian bangkit lalu meninggalkanku, memberikan ucapan perpisahan. Kadatin nafsu tazhab, ya, jiwa ini hampir-hampir luluh, hancur gitu loh ketika mendengar dia tuh marah. Kalau di Qaid Asasiyah ada banyak syair yang ingat ana, syair ta'allam ya fata wal 'udu ratbun wa jismuka layyinun fahasbuka ya fata bil ilmi syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Kapan menghafalnya? Tahun 2008. Ini 2000 berapa? Nah, makanya Anda bilang, mumpung otak antum masih top chair, ya, tolong dihafalkan. Apa aja yang antum bisa hafalkan, hafalkan. Kesempatan nggak 2 kali. Kalau antum tanya sekarang, Ustadz apa bacaan? Nggak ada ini Mudi Labib, nggak ana baca. Sekarang itu yang ana baca, lebih sering baca buku umroh. Faham? Nah, harus dimateng-matengkan. Kenapa? Karena dapat ilmu, dapat duit. Faham antum? Nah, sekarang nahu ini nggak termotivasi. Difahami? Makanya matang-matangkan ilmu antum dari sekarang. Lama 4 tahun belajar di sana, kemudian anak berangkat ke Yaman. Nah, itu juga ya, jangan sungkan-sungkan antum menyebut gurunya antum. Sehingga muridnya antum tuh tahu antum tuh belajar di mana sih. Nah, itulah pentingnya tadi istilah dokter Vicky itu kan. Kalau belajarnya di alam nyata. Walaupun antum sepekan-sepekan kayak Reza, anak ikut kajian berapa? Kalau seandainya Reza antum tuh ngajar, ya, ngajar misalkan Reza Kak Didi, anggaplah antum sekian tahun nanti jadi ustad, tapi kan antum minimal bisa ngomong ke murid, ya gak? Nih, dulu kami belajar sama Ustadz Fulan itu setiap pagi 5 tahun rutin tiap pagi, ya gak? Kalau kata dokter Vicky ditanya, Ustadz mondok di mana Ustadz? Ustadz ndak mondok, online. Jujuran itu, ana di Yaman, gara-gara ana tinggalkan itu majelis seorang pengajar, gara-gara dia bilang gini, saya itu muridnya Syekh bin Baz, murid Syekh bin Utsaimin, tapi via internet, komputer. Anak kira dalam hati anak kira duduk di majelisnya Syekh Utsaimin. Paham? Nah, tanya, Ustadz Wandi, belajar di mana Ustadz Wandi? Dulu anak tidak pernah mondok sebenarnya. Anak tuh anak kuliah biasa, cuman rajin ikut rekaman, ikut daurah, tabligh akbar. Orang yang dengernya dalam hati antum akan dikecilkan. Kayak gitu. Anak pernah ngobrol dengan salah seorang ustaz. Ini yang tanya gini, dulu mondok di mana ustaz? Gitu. Anak bukan pondokan. Anak tuh kuliah di YIN. Nah, kita yang pernah mondok ini kan, walaupun ada ilmunya, tapi kan gimana kalau seandainya dengan orang awam? Pernah anak mau ke Medco itu,
Ya, barengan naik bis yang antum sering antar anak ke arah bandara itu, barengan. Pakai sarung dia, pakai gamis kayak gini, tapi pakai sarung lagi. Balik mana Ustaz? Satulu katanya. Dulu di mana mondoknya Ustaz? Kita ini cak lah gaya-gayanya aneh. Dulu mana mondok? Belajar di mana dulu Ustaz? Tapi Masya Allah dia ramah juga wongnya. Tidak cak sangarnya. Wong Lembang biasa lah, gak banyak kelakar. Senyum-senyum dia. Mondok di mana Ustaz? Dia ngomong. Dulu 6 tahun di Al Khairat. Di Jakarta. Al Khairat. Al Khairat itu pusatnya Habib-Habib di Indonesia. Mereka tuh dua, kalau Jakarta sama Habib. Katanya Bahar bin Smith juga lulusan itu. Al Khairat. Kemudian lanjut lagi 6 tahun di Tarim, di Habib Umar. Dalam hati anak 6 tahun, kita cuma 3 tahun. Di mana? Masya Allah Ustaz anak tidak banyak cerita identitas kita tadi, kalah gitu. 6 tahun ya dah. Nah 12 tahun dia mondok, kita baru 8 tahun, dia 12 tahun. Nah banyak lah kalah lama gitu tadi kan, lah kalah lama. Nah tanya lagi, istri yang mana Ustaz? Istri itu dia nyebutkan bukan orang Palembang tapi orang Jawa kalau salah. Kenal di mana Ustaz? Kenal di sana juga katanya. Dulu belajar dia di Az-Zahra, Daruz Zahra. Di Tarim itu ada 3 tempat. Ada 2 tempat. Yang pertama Darul Mustafa punyanya Habib Umar. Itu yang putra. Kalau putri mereka di Daruz Zahra. Daruz Zahra. Nah, Daruz Zahra itu kalau ustazanya yang viral itu yang Halimah Ali Idrus. Nah, itu dari sana. Ada satu lagi namanya Masjid Al-Mihdhar. Besar. Nah, masjid itu tempat juga belajarnya para Habib-Habib ngambil rotib itu tadi. Ya. Nah, seingat anak yang banyak Habib-Habib yang lulusan sana. Nah, itu gambaran mau belajar. Pernah lagi anak ketemu Ustadz Lembang ini ngobrol-ngobrol, pernah di Yaman dia. Lulusan Rodatul Ulum. Lulusan Rodatul Ulum. Tanya di mana dulu belajarnya? Dia ngomong, Son'a, Jamiatul Iman. 5 tahun anak di sana. Kata anak. Nah dari situ ikhwan anak. Makanya motivasi antum tidak belajar antum. Nanti antum kalah level. Ya enggak? Kalau tanya, belajar di mana antum? Darul Hadis di mana? Lebung Gajah. Nyebutnya mana? Lebung Gajah. Ya toh? Nah, agak kurang. Yang antum hadapi tadi lulusan apa? Al Azhar Kairo. Yang apa? Apa lagi? Tarim. Mana lagi? Maroko. Antum lulusan Lebung Gajah, omongan antum bid'ah, syirik, belajarnya baik Lebung Gajah enggak jelas. Ya benar? Nah, makanya apalagi yang online. Di mana? Belajar enggak jelas online. Ya enggak? Itu tadi penting. Tapi coba kalau antum nah, misalkan Ustaz Syafiq, siapa lagi? Berapa? 15 tahun misalkan. Kan ada power. Ya toh? Nah, ketika berbantah-bantahan dengan wong yang anu tuh agak ada power. Jelas. Makanya kalau yang levelnya antum tuh masih lokal, saranana tarafak ala nafsik. Udah diem baik. Biar kasih jatah orang yang para pendekar-pendekar jago-jagoan yang menyerangnya. Difahami? Nindak. Baru mondok setahun, ramenya luar biasa. Bid'ah ini, bantah ini, semuanya dibantai semua sama dia, bantah-bantahan. Baru mondok cuma setahun di pondok yang tidak jelas pula. Pondoknya namanya Darul Hadis, belum terakreditasi pula. Atau wong mana? Pondok beda jelas. Ya enggak? Ya, itu tadi contoh. Tapi kalau untuk ngomong antum berbantah-bantahan, kenceng bantah-bantahannya. Nah, generasi angkatan pertama Syekh Mukbil, nama antum tuh ada deh, daftar nama murid Syekh Mukbil. Nggak apa-apa lah mas ya, nggak masalah.
Ya enggak? Masih mending gitu tadi kan. Kapan dilihat di catatan? Tahun 94 kedatangan generasi pertama. Masih mending. Nah ini. Ya enggak? Nah itu tadi. Itu perbandingannya ya, ikhwan ya. Kita lanjutkan. Fa'an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain, qala, beliau mengatakan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqaltu naqati bil bab, dan aku ikat ontaku di pintu, ya, diikat, dikibet. Nah ini ikhwan, sahabat saja menjalankan apa? Sebab supaya ontanya tidak kabur, diikat. Antum enggak? Kambing enggak diikat. Tawakal terlalu tinggi, hilang kan? Hilang. Fa'atahu nasun min Bani Tamim. Lalu datang sekelompok orang dari Bani Tamim. Faqala, iqbalu al-bushra ya Bani Tamim. Wahai Banu Tamim, kata Rasul, terimalah kabar gembira ini. Qalu, kata Banu Tamim, qad basyartana fa'atina marratain. Kata Banu Tamim, sungguh ya Rasulullah, engkau telah memberi kabar gembira kepada kami, kasih kepada kami. 2 kali diucapkannya. Summa dakhala alaihi nasun min ahlil Yaman. Kemudian datang sekelompok orang lagi dari ahlul Yaman. Faqal, iqbalu al-busyra ya ahlal Yaman. Kata Rasul, terimalah kabar gembira ini wahai ahlul Yaman. Iz lam yaqbalha Banu Tamim. Karena kabar gembira ini tidak diterima oleh Banu Tamim. Qalu, mereka mengatakan, qad qabilna ya Rasulullah. Kata ahlul Yaman, kami telah menerimanya ya Rasulullah. Qalu, kata ahlul Yaman, ji'naka nas'aluka an hadzal amr. Kami datang kepada engkau ya Rasulullah untuk bertanya kepadamu tentang perkara ini. Qala, Rasul mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah Azza wa Jalla. Difahami? Kana Allah, dulu Allah sudah ada. Wa lam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah Azza wa Jalla wahid, al-awwal, satu-satunya zat, al-awwal. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah Azza wa Jalla. Allah sudah ada. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah ada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in, dan Allah mencatat dalam az-zikr, dalam kitab catatan segala sesuatu. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Fanada munadin, lalu ada yang teriak. Munadin itu orang yang berteriak artinya. Zahabat naqatuka ya Ibn al-Husain. Ontamu kabur wahai Ibn al-Husain. Onta siapa ini? Imran bin Husain. Meron. Untuk kau kabur meron. Lepas itu tadi. Kata siapa tadi? Imran bin Husain. Fantolaktu. Nah itu ya ikhwan. Di zaman dulu mereka tuh tidak biasa memanggil nama. Jarang. Panggilan mereka tuh kalau tidak manggil Ibnu Husain, Ibnu Umar, atau dengan kunyah. Ya. Nah ini juga ya, mungkin kayaknya perlu dibiasakan kita ini memanggil seseorang itu dengan kunyah. Dengan kunyah. Udah hilang. Dulu tuh zaman dulu tuh biasa pakai kunyah. Sekarang tuh udah hilang.
Nggak tahu susahnya membangkitkan kebiasaan. Sampai kami beli tanah kapling gitu ya, di Talang Keramat itu. Beli tanah kapling sama bapak itu, yang yang salesnya disuruh nyatet. Bingung sampai salesnya. Tertulis Abu Rehan, Abu Abdurrahman, Abu Bakar, Abu Yahya, semuanya. Totalnya itu kalau salah ada 10 atau 14 kapling. Atau 20 cek itu. Namanya Abu Galo. Pas nak dinotaris, kata bapak itu, ini nih namanya kok Abu semua katanya tadi. Mana KTP masing-masing. Nah, dulu kita tuh itu panggilan, ya. Sekarang tuh udah hilang, ya. Panggilan Abu Fulan, Abu ini, enggak, panggil nama, panggil Pak, panggil, enggak masalah sih panggil. Misalkan Pak Ahmad, untuk panggil kakak, panggil abang, segala macam enggak masalah. Cuman kalau dulu tuh kebiasaannya panggil Abu Silmi, misalkan Abu Zainu, ya kan, misalkan Abu Muhammad, Abu Yahya dan misalnya. Dulu seperti itu, ya. Kemudian fanada munadin za'abat naqatuka ya ibn Husain fantalaqtu fa idza hiya yaqta dunaha as-sarab. Fantolaktu, aku pun bertolak, ngejar. Faidahia, dan ternyata si onta ini tadi, hiya kembali ke nako, onta. Yakto sudah dihalangi oleh as-sarab. Sarab itu apa? Fata morgana. Yakto dunaha as-sarab. Maksudnya sarab itu sudah menghalangi dia, sudah memutus dia. Menunjukkan apa? Kapan la terjinguk fata morgana tuh lah jauh. Fata morgana itu kan kelihatan kalau jauh. Memang benar ya ikhwan. Antum jarang ya lihat, nggak lihat ya fata morgana ya, as-sarab, fata morgana. Jadi memang kayak air. Kalau kita di aspal mungkin bisa, tapi kan kecil kan, skalanya kecil karena dekat, jarak pandang itu masih dekat. Jalannya kadang nikung. Nah, kalau di padang pasir itu betul-betul fata morgana itu kayak airnya. Ana nyaksikan dengan mata ana sendiri ketika di Yaman kemarin. Sampai ana tuh terkecoh ya. Ana kira tuh kolam deh. Ketika ana pulang dari perjalanan dari Ma'rib menuju Syabwa. Kami lewat gurun. Jadi ana lihat kayak air bener. Betul-betul kepecah air dan luas. Ana jenguk banyak dalam hati ana. Tapi lama-lama hilang. Pas deket hilang. Nanti jalan lagi. Nah, itu namanya as-sarab, fata morgana. Itu yang diumpamakan dalam Al-Quran. Fawallahi. Nah, menunjukkanlah jauh ya, lah jauh. Fawallahi, sungguh demi Allah. Waladibtu lawadibtu anni kuntu taraktuha. Ya, kata siapa? Imran bin Husain, sungguh demi Allah, sungguh aku suka, seneng, lawadibtu, ingin, bahasa kita itu semakna artinya. Bisa antum artikan ingin, sungguh aku ingin meninggalkannya saja. Bahasa kita tuh ngapoi nak aku kejar. Tahu cak ini tinggal ke mana? Difahami? Ku biarkan. Tadi kan dikejar-kejar. Berjingoklah jauh. Ya. Jelas? Soal, pertanyaan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwal ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub." Qala rabbi wa madza aktubu? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena.
Perkara yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Qal, pena mengatakan, menjawab, Rabbi, wahai Rabbku, wa madza aktub? Apa yang harus aku tulis? Qal, kata Allah Azza wa Jalla, uktub maqadir kulli syai'in. Catat segala sesuatu, takdir segala sesuatu, udah catat semua. Hatta taqumas saah, sampai hari kiamat. Berarti ya ikhwan, catatan takdir itu berlaku cuma sampai hari kiamat. Faham? Nyambung? Yang dicatat oleh takdir dari awal diciptakannya segala sesuatu sampai hari kiamat, itu yang tercatat. Berarti segala sesuatu yang terjadi setelah hari kiamat tidak dicatat di buku takdir tersebut. Kenapa tidak dicatat ya ikhwan? Karena sudah beda alam. Takdir itu mencatat alam dunia. Difahami? Kalau setelah hari kiamat kan bukan lagi alam dunia, tapi alam kebangkitan, alam pembalasan. Pertanyaannya, Ahmad, tutup pintu depan Ahmad. Silau. Ada pertanyaan, hal yadullu ala annal qalam awwalul makhluqat? Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya pena adalah makhluk yang pertama kali diciptakan? Difahami? Gini ya. Ini hadis kan menyebutkan, kata Rasul, inna awwal ma khalaqallahu al-qalam. Perkara yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena? Al-jawab, jawabannya, hadithul qalam as-sabiq az-zikru la yadullu ala annal qalam awalul makhluqat. Hadis qalam yang telah lalu penyebutannya tidak menunjukkan bahwasanya pena adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Walakinnal murada anna kalimata awal huna bima'na hin. Akan tetapi yang dimaksudkan dari kalimat, dari lafaz awal di sini bermakna hin. Hin itu artinya ketika. Fi qauli sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sehingga maknanya inna hina ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sehingga maknanya sesungguhnya ketika Allah menciptakan pena, maka Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Difahami? Ai hina khalaqallahu al-qalama amarahu wa lam yakunil amru ba'da zamanin tawil min khalqil qalam. Maknanya ketika Allah menciptakan pena, Allah memerintahkannya. Jadi kapan perintah Allah kepada pena tadi? Ketika Allah menciptakan pena. Maknanya perintah tersebut tidak terjadi setelah waktu yang panjang dari penciptaan pena. Jadi diciptakan pena, lalu Allah perintahkan pena. Difahami? Contoh nih. Contohnya gambaran. Awal kali Wandi datang ke Darul Hadis, ya, awal kali atau gini, awal kali Ustadz Abdurrahman menerima Wandi belajar di Darul Hadis, Ustadz memberi Wandi uang, gitu loh. Abu Zainu berkata, kata Abu Zainu, awal kali kedatangan Wandi ke Darul Hadis, Ustadz memberinya uang 10.000 rupiah. Apakah antum adalah santri yang pertama kali datang ke Darul Hadis? Tidak. Tapi maknanya ketika Wandi datang,
Ustadz ngasih duit 10.000. Difahami? Mana tadi? Wa mithluhu fil lughah qaulul qail. Dan yang semisal dengan ini dalam bahasa, ucapan seseorang ketika dia mengatakan awwalu ma dakhala Muhammadun al masjidah shalla. Awal kali Muhammad masuk dalam masjid, beliau salat. Hal yalzam annahu awwalu syakhsin dakhala al masjidah. Apakah mengharuskan bahwasanya dia adalah orang pertama kali masuk masjid? Amil muradu, ataukah yang dimaksud annahu hina dakhala al masjid basyara shalah, ataukah yang dimaksudkan bahwasanya tatkala dia masuk dalam masjid dia langsung bersegera salat. Walam yamkus qabla dzalik, dan dia tidak berdiam sebelum itu. Wa nahu kama qalahu Ibnu Taimiyah, dan yang semisalnya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jelas? Dalam bab ini ikhwan, apakah yang pertama kali diciptakan adalah pena ataukah kolam? Apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arash ataukah pena? Pendapat yang rajih insyaallah taala, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arash. Adalah arash. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain. Antum bisa lihat keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ya, rujukannya di sana. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arash. Jadi arash adalah awal makhluqat, makhluk yang pertama kali diciptakan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena, uktub wa kana arsyu 'alal ma'. Ketika itu arash sudah ada. Difahami? Arash sudah ada. Yang kedua, kursi. Al-imanu bil kursi. Beriman dengan kursi. Berkaitan dengan arash ini tadi, ikhwan. Arash ini makhluk yang paling besar, paling berat, paling pertama kali diciptakan dan paling tinggi. Ya, itu arash. Dan dia makhluk. Arsyur Rahman. Bagaimana bentuk arash? Tidak ada yang tahu. Yang jelasnya paling luas, paling besar, paling berat, paling segalanya. Arash ini dipikul oleh malaikat. Di antara yang memikulnya adalah Jibril. Berapa jumlah pemikul arash? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 4. Ya, ada yang mengatakan 4. Ada khilaf di kalangan para ulama. Gimana ayatnya? Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Yang memikul arash ada 8. Sebagian tafsir mengatakan apa? 8 itu nanti di hari kiamat. Kalau sekarang 4, nanti di hari kiamat 8. Wallahu a'lam. Ya. Al-imanu bil kursi, beriman dengan kursi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada firman Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Luas kursinya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Qal, Ibnu Abbas mengatakan, al-kursi maudhi'ul qadamain wal arsyu la yuqaddiruhu qadrahu illallah subhanahu wa ta'ala. Kursi adalah tempat kedua kaki. Kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki. Ya. Dan arash tidak ada yang bisa menakarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memperkirakannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih mauquf. Hadis ini sahih tapi mauquf. Namun dalam bab al-ghaibiyah ini perkara yang wajib diimani. Kemudian al-iman bil law, al-law lahul mahfuz. An Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul mengatakan, kana Allahu tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai'in wa kana arsyu 'alal ma' wa kataba fil lauhi dzikra kulli syai'in. Kata Rasul, dulu Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana al arsyu 'alal ma'. Arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Wa kataba fil lauh dzikra kulli syai'in. Dan Allah mencatat dalam Lauhul Mahfuz penyebutan segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tadi semua dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Rawahu Ahmad wa sahahu Al-Albani. Namun kita tidak tahu ya ikhwan, takdir kita. Yang penting kita usaha ya ikhwan. Ya, yang penting usaha. Yang penting usaha. Kalau kita tidak ada usaha, tidak ada ikhwan. Ana betul-betul mengamati hidup ini punya usaha. Hidup ini punya usaha. Nggak usah jauh-jauh ya ikhwan ya. Masalah makannya antum, makan santri. Ya. Rezeki antum sudah ada? Udah ada. Ya. Yakin antum sudah ada? Yakin. Sebenarnya iya, rezeki antum sudah ada. Contoh ya, anak kadang beberapa kali bersandar. Udahlah, nggak ada usaha. Nggak ada usaha. Nggak ada yang nganterin antum nasi Kamis. Ya enggak? Kati. Ya enggak nih? Nggak ada. Ya enggak? Nah, kadang usaha. Nah, apa usahanya? Kadang ngubungin beberapa kawan-kawan pengajian. Ini santri puasa, bisa enggak? Cover. Ya Ustaz, ada usaha, kasih tawaran. Kadang orang tuh mau, ya, gini Evan, ini juga ana klarifikasi ya. Bukan ana itu mengemis-ngemis untuk antum-antum ya. Kadang kawan-kawan tuh mesen, ya, mesen. Kabarin baik Ustaz. Kadang ada Evan yang dia ngomong gini, Ustaz, akhir bulan ingatkan ana. Dia ngomong, ana ini pernah mondok Ustaz, gagal di pondok pesantren. Jadi ana lihat santri itu baik, walaupun ana tidak nyantri, paling tidak ana bantu santri jadi. Ingatkan ana di akhir bulan. Cuman kadang ana pribadi itu malu gak Didi. Ya enggak? Kita tidak tahu ekonomi uang. Walaupun dia ngomong cak itu kan siapa tahu lagi senep, lagi semaput. Kadang seperti itu. Nah, kadang ana tuh agak merasa malu, ndak ana ingatkan. Sebenarnya kalau diingatkan, orang tuh gini ya. Kadang diamatin, orang tuh pengen sedekah, pengen berinfak, tapi bingung tempat nyalurkannya kemana. Kadang disalurkan, ternyata kurang tepat. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, kemarin anak dapat audio itu, benar, tepat. Apa yang dikatakan beliau, afdol sedekah itu, sedekah yang orang tuh butuh. Ini enggak, mushaf Al-Quran, wakaf di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu saja sudah di-cover oleh pemerintahnya. Nah. Kenapa nak wakaf ke situ? Itu wakafnya abal-abalnya mutawif. Kok abal-abal mutawif? Mutawif jual 50 real, jual 55 real. Ditawar 50 dikasihkannya, tawar 45 dikasihkannya. Belinya itu cuma 24 real, 25 real. Itu pemasukan juga. Kok Ustaz tahu? Nah, nggak usah ditanya. Ya enggak? Lumayan. Lumayan. Santai enggak buat iklan wakaf Al-Quran berapa? 40 real be antum. Untung sikok tuh 10 real be, dosa jauh-jauh. Untung 10 real. Nah, pertanyaannya, antum seperti itu jual beli atau gimana? Nah, itu juga banyak syubhat. Kalau antum jual beli, antum stok dulu Al-Quran. Ya, stok gak dulu? Stok. 25 real. Satu, belilah stok banyak, atau 30 real, belilah banyak-banyak. Kalau kemarin 25, nggak tahu kata dia ngomong lah naik 30. Nah, stok lah, anggaplah 30 real, nah, stok lah banyak-banyak. Stok 1000 eksemplar. Antum iklankan. Siapa yang mau wakaf Al-Quran di Masjidil Haram? Ya. Harga mushaf Al-Quran ini saya jual harganya 40 real, berarti untuk 10 real. Siapa mau wakaf, saya bagikan.
Jelas akadnya. Jelas ya kawan. Orang beli, transfer duit dah. Bagikan. Transfer duit antum bagikan. Transfer duit antum bagikan. Selesai. Kalau ada di gudang, harganya 25 real, 30 real, antum jual 40, 45, itu namanya fikir apa? Menjual sesuatu yang bukan milik dia. Terus kalau antum sebagai wakil yang berwakaf, enggak boleh ngambil untung. Ya toh? Kan wakil. Coba kalau antum jujur, Bu, sebenarnya harganya 70 real, 35 real. Tapi ku jual ke ibu 45, gak ada. Dikalikan sama dia. 10, 100 real. Aku tadi beli 50 eksemplar. Lumayan, 10 real. 500 real 2 juta. Siko uang. Kalau yang beli sehari sampai yang 3. Ya enggak? Kali ke sebulan. Lumayan. Ya enggak? Lumayan tadi. Banyak lokak di Masjidil Haram, tapi lokak dosa juga banyak. Oke, ikhwan. Ya. Itu tadi. Jangan ditanya, "Kenapa Ustaz? Di sana kok kenapa ya ada penipu?" Nah, itu juga yang ditanya puluh. Kenapa juga ada kafir? Abu Jahal kafir di situ. Ya, kadang ada nih kalau jamaah Indonesia nih di tanah suci kok melakukan dosa, kok segala macam nipu, kok berani tega. Jangan nipu tuh masih mending, masih muslim. Abu Jahal, Abu Lahab itu tanah-tanah haram. Tahu mereka tanah haram. Siapa yang mengharamkan tanah haram itu bukan Nabi Muhammad, Ibrahim. Tahu mereka tanah haram. Jahilin orang. Siapa yang dijahilinya? Nabi Muhammad SAW. Ya enggak? Nah, itu tadi. Kita lanjutkan. Wa aradahu Ibnu Qayyim fi kitab Ijtima'il Juyush Al-Islamiyah bilafzi. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ijtima'il Juyush Al-Islamiyah dengan lafaz wa kataba fil lauhil mahfuz kullu syai'in yakunu. Allah mencatat segala sesuatu dalam lauhul mahfuz yang akan terjadi. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak terjadi tidak akan dicatat. Difahami? Berarti segala sesuatu yang ada di lauhul mahfuz pasti akan terjadi. Difahami? Jelas? Jadi segala sesuatu yang ada di lauhul mahfuz pasti terjadi. Jelas? Ya. Qala Ibnu Qayyim haditsun sahihun asluhu fi sahihil Bukhari wa rawa al-Khallal fi kitabis sunnah bi isnadin sahih ala syartil Bukhari. Kata Ibnu Qayyim, ini hadis sahih, asalnya adalah dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Al-Khallal dalam Kitabus Sunnah dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Jelas ya? Ini berkaitan dengan arash, kursi, lauhul mahfuz dan qalam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sisa berapa lembar lagi ya? Sedikit lagi. Insyaallah kita lanjutkan malam ini. Malam ini ada kajian ya. Insyaallah ba'dal maghrib, ba'dal isya. Insyaallah kita akan mengkaji kitab ini. Ya, kalau malam ini bisa dapat 2 lembar, berarti besok kemungkinan khatam. Ya, ana mau ganti kitab lain, kemungkinan mau mengkaji fikih umroh. Ya, wallahu ta'ala a'lam.